Halo kalian yang ada di seluruh bagian negeri kita tercinta ini. Kalian dimanapun di wilayah Indonesia, bahkan bisa jadi di wilayah luar dari Indonesia. Oke, adik-adikku, ketemu lagi dengan kakak ya dalam konten pembahasan soal-soal fisika. Nah, kali ini kakak akan coba membagi pengalaman bagaimana mengerjakan soal dinamika rotasi. Dinamika rotasi, ilmu yang mempelajari gerak rotasi dan penyebabnya. Jadi penyebabnya itu dibahas, ya, itulah dinamika rotasi. Nah, adik-adikku sekalian, ada soal seperti ini. Jadi ada sebuah silinder berada pada bidang datar kasar, ya. Kemudian silinder ini bermasa 4 kg, bermomen inersia 0,02 kg meter persegi, berjari-jari 10 cm. Oke. Nah, kemudian silinder ini ditarik ke kanan tepat di ujung daripada silinder ini. Ya, di sini, bukan di sini, tapi di puncaknya. Oke. Tarikannya itu sebesar F. Nah, F-nya kita misalkan saja, ya, bebas, kita misalkan 20. Gaya yang menariknya ada 20 Newton, ya. Oke, pertanyaannya adalah berapa percepatan pusat masanya jika silinder itu menggelinding tanpa slip? Apa artinya menggelinding tanpa slip? Kita bisa mengartikan menggelinding murni. Kita bisa artikan kecepatan pusat masanya sama dengan omega kali R. Ya, kecepatan pusat masanya kecepatan sudut kali jari-jari. Nah, dengan demikian nanti kita berhak atau layak memakai rumus ini. Percepatan adalah percepatan sudut kali jari-jari. Nah, begitu adik-adikku semua ya. Oke, nah marilah kita bahas. Hukum yang kita pakai adalah hukum 2 Newton tentang translasi dan tentang rotasi. Oke, kenapa dua-duanya kita pakai? Karena bendanya menggelinding. Menggelinding adalah gerakan sebuah benda yang translasi juga rotasi. Oke, kita pakai ya. Kita pakai hukum Newton yang translasi dulu. Sigma F sama dengan M kali A. Seluruh gaya-gaya yang bekerja pada benda itu adalah massa kali percepatan linear. Oke, itu yang translasi. Ya, ini yang translasi. Nah, kalau yang rotasi adalah kita pakai sigma torsi. Sigma torsi sama dengan momen inersia kali percepatan sudut. Nah, itu ya, 2 hukum Newton yang kita pakai tentang dinamika, translasi dan rotasi. Nah, kedua rumus ini dihubungkan oleh satu rumus lagi, yaitu apa? Bahwa percepatan linear adalah percepatan sudut kali jari-jari. Nah, inilah rumusan yang menghubungkan dua rumusan ini. Oke, sekarang marilah kita cari berapa percepatan pusat masanya. Oke ya. Nah, yang kita lakukan adalah menggambar lengkap gaya-gaya yang bekerja pada benda ini, sistem ini. Ini masih kurang adik-adikku, berarti kita harus tambahkan lagi gaya gesek di sini. Gambar gaya gesek. Ya, kenapa gaya geseknya ke sana? Ya supaya nggak slip. Ya, supaya dia menggelinding. Karena kalau kita tambahkan gaya geseknya ke sana, ya, dia akan berputar terus saja tanpa translasi. Dia akan berotasi tanpa translasi. Tapi kalau kita gaya gesek ke sana, dia akan translasi dan rotasi. Itulah yang kita inginkan. Oke ya. Baik, setelah kita gambar gaya-gayanya lengkap. Oke, ada lagi enggak? Enggak, ternyata cukup itu ya. Oke, marilah kita pakai persamaannya. Oke, adik-adikku, kita geser dulu ya. Kita geser. Oke, yuk kita lihat pas nggak.
Maklum adik-adik ya, karena solois semuanya harus dari saya, ya, menggeser-gesernya, ya, menghapusnya dan lain-lain. Jadi solois adik-adik. Oke, mari sekarang kita lihat, kita buat persamaannya dari sigma F sama dengan M kali A. Oke ya, dari sigma F M kali A, kita dapatkan gayanya ada dua yang bekerja, yaitu F dan F. F yang narik dan F yang gesekan, ya, gaya gesek. Nah, sama dengan M. Lalu F besar dan F kecil diapain? Ya tergantung adik-adik. Kalau misalkan dia searah, kita plus-plusin. Kalau misalkan berlawanan arah, satu kita plusin, satu kita minusin. Nah ini kebetulan kita plus-plusin adik-adik. Kenapa? Karena searah, jadi plus. Nah, gitu ya. Dapat persamaan satu. Oke, ya. Lalu kita buat lagi persamaan kedua dari torsi ini. Persamaan torsi ya. Oke, kita lihat persamaan torsi. Sigma torsi sama dengan momen inersia kali kecepatan sudut. Oke, torsinya apa saja? Kita lihat. Ada gaya dan lengannya R. Oke, kita geser dulu untuk menunjukkan bahwa torsi yang ada di sini adalah gaya kali lengannya R. Itulah torsinya. Torsi berikutnya adalah gaya gesek kali lengannya R. Nah, itulah torsi yang ada di situ ya. F besar dikali lengannya R, F kecil dikali lengannya R. Nah, itulah torsi. Nah, sekarang siapa yang kita minuskan, siapa yang kita pluskan? Nah, kalau misalkan gerakannya kita anggap ke sana, ya, dengan percepatannya ke sana, percepatan pusat masanya ke sana, gerakannya ke sana, maka ini yang plus, ini yang minus. Ini torsi yang plus, ini torsi yang minus. Oke, kita masukkan ya. Sekarang kita udah tahu siapa yang plus, siapa yang minus. Oke, kita lihat dulu apakah sudah pas gambarnya. Oke, jabarkan ya. Torsi yang plus adalah gaya kali lengannya, karena torsi adalah gaya kali lengan gaya. Kebetulan yang jadi lengan gayanya adalah jari-jari. Nah ini yang positif, nah ini yang negatif. Ya, ini. Nah. Oke, adik-adikku. Nah, alfanya ini kita ganti adik-adikku dengan ini. Supaya apa? Supaya nanti persamaannya yang kita dapat itu bisa disubstitusi. Oke, kita ganti ya. Jadi A per R. Nah, ini belum selesai. Kita sederhanakan. Ya, R-nya kita keluarin. Sehingga nanti yang muncul R, R-nya kita keluarin di sini. Ya, sekaligus saja kita pindahin R-nya jadi R kuadrat. Nah, gitu ya. Oke, kita lihat lagi apakah gambarnya terlihat. Ya. Yes, terlihat. Nah, ini deh kita anggap persamaan dua. Nah, ya. Lalu apa langkah kita untuk mencari A-nya? Ya, mencari kecepatannya A. Yaudah, tinggal dijumlahkan saja dari itu. Jumlahkan saja. Ini sama ini kita jumlahkan, nanti akan terlihat kalau ini kita jumlahkan habis sama ini. Kalau ini kita jumlahkan sama ini kita dapat 2F. Kalau ini kita jumlahkan dengan ini, A-nya kita keluarin, dapatlah M ditambah momen inersia per R kuadrat. Nah, inilah rumusannya. Sehingga A nanti bisa kita dapatkan 2F. F-nya berapa kita masukkan. Jadi kalau misalkan kita buat rumus ya, berapa A-nya? A-nya adalah 2F per buka kurung M ditambah I per R kuadrat. Oke, kita lihat dulu apakah terlihat.
Oh, kurang terlihat. Kalau gitu kita mundurkan. Nah, inilah hasilnya ya. Hasil perumusannya yang diminta oleh soal. Nah, dengan demikian, nanti maaf adik-adikku semuanya ya. Apa adanya aja kita nih ya, apa adanya. Nah, dengan demikian nanti kalau ditanya berapa percepatannya dengan data-data yang ada, tinggal kita masukin 2, FF-nya masukin 20, M-nya ada, I-nya pun ada, jari-jarinya pun ada, yaitu jari-jarinya adalah 10 cm. Nanti jangan lupa jadikan meter ya, 10 cm jadikan meter. Selesai semua sudah apa yang ditanyakan ya. Oke, adik-adikku, cukup sekian, semoga bermanfaat. Bye.